tidak bisa kelihatan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Al-Quran Al-An'am 103. Sama kan? Terus Allah di dalam Bible itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Al-Quran juga sama, tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Ya itu sama. Kalau saya jawabnya gini, maaf, Allah itu tidak sama dengan apapun. Kalau Bapak yang dimaksud Oten itu adalah roh, tidak sama. Tapi menurut Yudaisme, sembahan mereka bukan roh. Makanya Yudaisme itu menyamakan sembahannya dengan sembahan umat Islam. Tapi kalau Bapak, menurut pengertian Kristen, beda. Karena menurut Kristen, Bapak itu roh. Jadi Allah tidak sama dengan Bapak. Itu loh, Ustaz. Maaf, Ustaz. Iya. Kalau saya teliti, kata-kata roh di situ maksudnya tidak serupa, tidak kelihatan, tidak bisa seperti apa-apa, enggak. Kalau roh di situ diartikan roh beneran, berarti Bapak serupa dengan iblis kan? Setan itu kan roh. Jadi roh di situ bukan berarti roh beneran, enggak. Maksudnya tidak serupa, tidak bisa dilihat. Jadi kalau Kristen menyamakan Tuhan itu roh, apa bedanya Tuhan dengan iblis nantinya? Setan itu kan roh itu. Makanya ditanya dulu, Tison, Bapak itu roh atau bukan? Ya, Bapak itu Yesus Kristus kan. Tidak sama kalau udah begitu. Tidak sama, lanjut. Sama atau beda, Ustaz? Beda. Beda. Bapak itu Yesus, kata Yesus enggak. Bapak itu bukan Yesus. Itu Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Lalu Yesus bilang sama Filipus, melihat Bapak, Filipus, gimana Ustaz? Kalau melihat Bapak melihat Yesus, berarti Yesus digendong sama dengan melihat Bapak digendong itu. Bukan, artinya di sini Yesus itu Bapak itu sendiri, Ustaz. Memang Bapak itu punya rupa Bapak itu. Kan Bapak itu roh. Yesus. Loh, Yesus sudah bilang sama Filipus. Kalau Yesus itu dia itu ada wujudnya, ada daging, ada tulang. Kalau Bapak roh, gimana mungkin melihat Yesus, melihat Allah, melihat Yesus? Ya gak sama dengan gini. Melihat tahta sama dengan melihat angin. Ya gak sama. Wong angin ini gak bisa dilihat. Saya tahta punya wujud. Ya gak sama, gak nyambung kalau gitu. Sama gak nyambung. Jadi begini Ustadz ya. Di sini Yesus memberi suatu pandangan kepada murid-murid. Kan murid-murid bertanya kan. Nah, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Lalu Yesus bilang, Filipus, kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa. Berarti di sini Yesus Kristus Bapa itu sendiri. Itu ada ayatnya itu. Gimana? Kata Yesus Bapaknya itu bukan dirinya, Bapaknya di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Bapaknya tetap di langit. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada Yesus, lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 13 ayat 16. Ayo. Berarti Yesus bukan Bapa. Loh, kok bagaimana dengan Injil Matius 5? Coba. Injil Matius 5:17. Yesus kan dia datang menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Gimana itu? Siapa yang datang? Tuhan yang datang gitu. Yesus kan datang menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Yang datang itu siapa yang datang? Siapa yang datang? Itu Tuhan. Siapa yang datang? Yesus kan yang datang menggenapi selain daripada Tuhan. Kata Yesus Tuhan itu tetap di langit. Gimana? Matius 18:19. Oleh Bapakku yang di langit. Atau Matius 23 ayat 9. Bapaknya di langit, orang non langit. Iya, itu suatu gambaran tentang Bapak Gambaran itu. Ini kan Bapak telah nampak. Ya duduk. Ayo, Ya, tunggu Ustaz, ya ada tamu ini Ustaz. Tidak lama, saya balik. Tunggu. Ya, silakan. Ini Eta. Tunggu Ustaz, ada tamu ini. Ya. Silakan yang lainnya Eta. Woten apa Kristen, Bang? Ya, Eta. Woten apa Kristen, Bang? Loh. Kabur.
Silakan, Yong. Mau nanya apa, Yong? Ini kok noise ya? Bang Dato, dari mana Bang Dato? Aku baru tidur Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baru tidur Ustaz. Ya. Baru juga bangun tidur. Sekarang kembali ke Yong. Yong, kalau Yong ini silakan Yong lagi yang nanya-nanya. Silakan. Yong, silakan. Ustaz, sedikit lagi saya ada cabut sunker. Banyakin pertanyaannya sampai 50. Alah, tunggu. Sabarlah, saya mau perbaiki sunker. Udah bagus. Silakan Bang Yong. Yang jelas Yong, di sini tempat edukasi untuk memfungsikan akal kembali, yaitu bedakan antara manusia dan Tuhan. Bedakan antara manusia dan songkat. Ya. Ya, itu. Jadi manusia dan songkat beda. Manusia dan Tuhan juga beda. Masuk saja di topik siapa Yesus. Ya Ya. kan? Ya, silakan. Di channelnya itu kasihan itu loh, ada yang minta kunci biru itu. Siapa channel aku? Iya, di channelnya Bang Handi. Bang Andi kubirnya Bang. Kan cahaya aku malah udah dapat. Siapa yang minta kubir? Iya, lanjut saya perhatiin dulu di sana, Ustaz. Pak Ustaz perhatiin juga di live chat gua. Silakan, Ustaz Tata Ijab. live dong. Biar aku oper netizen ke channel Ustaz Tata live lah. Udah saya sama dari tadi. No, teman-teman sebagian di Andi Selebes pindah ke Ustaz Tata ya. Sekarang pindah di sana. Biarin aja dulu. Sekarang Nanti pindah ke Ustaz Tata dulu. gini aja, nanti. Tahta channel. Diam dulu. Tahta channel. Pindah sekarang di sana dulu. Tahta channel. Ya, lanjut. Oke. Nah, itu pindah-pindah sama, itu orang-orang saya juga itu sama, pindah-pindah mereka, ada apa-apa lah. Saya sepi menonton, yang penting Ustadz saya banyak yang nonton, aku puas. Bener, serius. Lanjut. Jadi saya ngomong sama siapa ini? Pak Ustadz atau Pak Andi? Ngomong aja lah nanti, ayo. Ngomong Ustadz Tata ya jawab, bro. Ustadz, narasi dari saudara-saudara kita, termasuk Pak Ustadz, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi kalau kita melihat dalam surat Maryam 17, berbunyi seperti ini, Ustaz. 1:26 Bang, Lukas 1:26. Jadi gini, Farsalna ilaiha ruhana. Tunggu dulu, saya jawab. Tunggu dulu, Ustaz. Ustaz, objektif dong. Ya, Kalau saya bertanya, belum jelas pertanyaan, kok Ustadz langsung jawab. Ya, lanjut. Ya, dengar dulu. Di sini dia katakan, maka ia akan mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk ini manusia yang sempurna. Nah, kalau narasi Islam menolak bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Nah, Yesus ini atau Isa ini yang dikatakan oleh surah Maryam, siapa? Karena di sini dia katakan, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Tunggu Bang. Abang kalau bertanya ke tahta, jangan panjang-panjang. Jawabannya di Lukas 1:26. Apa? Jadi apa ayatnya bunyinya? Arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami mengutus roh kami di situ Jibril. Sama dengan Lukas 1:26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke kemana? Ke Galilea yang bernama Nazaret. Jadi
Maryam 17 itu sama dengan Lukas 1:26. Coba baca Lukas 1:26. Di situ pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gabriel datang kepada Maria di Galilea. Di surat Maryam, farsalna ilaiha ruhana. Ruh di situ Bang Jibril. Kemudian Allah mengutus ruhana. Ruh di situ Jibril. Makanya abang mengucapkan 2 kalimat, saya tahu itu jawabannya ada di mana. Jadi jangan panjang-panjang kalau nanya ke saya ya. Begini Ustaz. Tapi dalam surah Maryam tadi 17, di situ tidak ada kata Jibril di situ. Roh kami. Nah, Ustadz kan percaya bahwa Allah itu esa, ya kan? Secara keberadaan dia memenuhi segala sejagat rakyat ini. Karena saya boleh menganalogikan seperti udara, benar tidak? Lu kadang Ini bagi saya ya. Tuhan lu analogikan. Jadi kalau dia pakai tangan kami, Udah Bang, gini Bang. tunggu. Kalau dia pakai tangan kami, Gak usah panjang-panjang kalau ke saya. Kamu tidak akan paham sebelum kamu tahu masalah ini. Jibril itu Bang, namanya dalam Al-Quran banyak. Bisa disebut Ruhul Amin. Coba baca As-Su'ara ayat 193. Nazzala bihir Ruhul Amin. Ya. Jadi Ruhul Amin yaitu Jibril datang membawa Al-Quran. Atau roh itu bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh. Apa ruh di situ? Al-Quran. Ya, kadang-kadang kul nazalahu ruhul kudus. Kadang-kadang Jibril itu diberi nama Ruhul Kudus. Sama seperti Maryam yang abang tanyakan di situ ruhana, Jibril di situ. Jadi Jibril ini Bang, namanya itu Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Itu disebut Jibril namanya. Coba baca, abang jangan bohong ya. Coba abang baca. Ruhana di situ ada kata-kata Jibril. Ada Jibril nggak di situ? Coba. Kalau abang berbohong, saya buka ke Bang Datuk nanti. Ada Jibril di situ loh. Ayo. oke? Ada nggak? Oke. Ada apa tidak? Tunggu jawab. Oke lah. Ada apa enggak? Hah? Begini, saya kan Enggak. bawa dalil dalam Yang surat abang baca Maryam. barusan ada nama Jibril nggak? Kalau dalam surat Maryam ini tidak ada Jibril. Oke, buka Bang Datu. Bang Datu, buka Bang Datu. Yang punya aplikasi. Nah, saya bahas ini surah Maryam, bukan nyanyi yang lain. Begini. Iya. Oke Maryam lah. 17. Maryam Dengar dulu, 17. Ustaz. Maryam 17 ya. Ustaz, begini. Oke. Coba Ustaz baca. Enggak, langsung data biar orang tahu, lihat semua. Oke, Ustaz baca saja. Saya pegang data sini. Oke. Di situ kan Jibril di situ. Kemudian kami mengutus roh kami yaitu Jibril gitu. Tapi tidak ada Jibril, Ustaz. Makanya Jibril. Oke lah, ini. Bangun Tawaras, buka. Jangan cuma punya Ustaz, aplikasi begini. Bible doang, harus punya Al-Quran Ustaz, juga. begini. Biar Oke bisa lah. ditampilkan. Ustaz, begini. Udah Dengar tunggu dulu ya, dulu. Ustaz. Saya objektif ya. Saya Nah, itu diskusi coba, objektif. coba. Oke lah, Coba saya ini. ikuti Udah pola tunggu dulu. pikir. Nah, di sini. Nah, Maria memasang tabir, lalu itu apa itu? Jibril itu. Di sini, dia Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril. Cuma 25.000 kita yang gitu. Ustaz, tapi aplikasi Al-Quran yang saya miliki tidak ada kata Jibril di situ. Ustaz, Bang, semuanya ada, Bang. udah. Oke lah, begini. Oke lah, kita tidak mau bahas mengenai Tadi Jibril. saya dari awal sudah mengatakan itu sama dengan Lukas 1 ayat 26. Baca. Ayo baca. Sudah. Ustaz, begini, saya tidak mau permasalahan masalah itu karena mungkin perbedaan data ini. Oke lah, saya diskusi objektif karena data yang saya miliki tidak ada kata Jibril, tetapi Gerunda ini ya. data Ustadz yang miliki ada kata Jibril. Oke lah, saya setuju dengan ungkapan atau narasi atau dalil yang dibuktikan oleh Ustadz Tata.
Ya, Nyong, kalau anda buktikan yuk. Sama-sama biar kita uji di sini. Tunggu. Iya, dalam proses selanjutnya. tunggu dulu, ada ini guru kita. Ya, ini Sambut ada dulu. Bang Juma, tunggu dulu. Jangan Assalamualaikum, guru enggak. Lanjut. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dik. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Mantap. Oh iya. Lanjut. Lanjut. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan dilanjut. Ini soalnya Iyong ini ahli banyak mak. Dia kasih ngeyel. pendeta ilmunya gitu loh. Ahlinya ya. Kan kita lagi ngajarin Kristen mengenal Islam. Jadi kita Iya. kudu wajib sabar memang. Tat, saya bukan ahli, tapi saya ingin belajar, ya kan? Saya senang berdiskusi. Zuma, Nanti Bang Juma nanggapi nanti. Silakan. Yang lain juga, yang Tison bisa dengar dengan Zuma? Iya, saya dengar. Oke. Gimana? Dalam surat Maryam, Maryam, ya. Maryam 17, Iya. di sini dikatakan, maka ia mengadakan tabir. Ini data yang saya pegang, aplikasi Al-Quran. Iya. Maka ia yang mengadakan tabir, yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelmah dia di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, narasi yang disampaikan oleh surat Maryam, ketika kami mendengar pernyataan dari saudara-saudara kita, yaitu umat muslim, bahkan apologet muslim, mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, karena dia hanya utusan. Tetapi klausa yang ketiga di sini dikatakan, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kata menjelma di hadapannya berarti Yesus itu sebelum ada di dunia, dia sudah ada. Nah, bagaimana tanggapan dan jawaban dari Suma mengenai surat Maryam 17 ini? Iya. Silakan. Ya. Yang pertama yang harus saudara pahami adalah bahwa yang datang kepada Maryam ini adalah malaikat. Itu dulu. Yang datang kepada beliau ini adalah malaikat yang kemudian disebut Jibril. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharak astafak alan nisa'al alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam. Terjawab ya. Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat. Di ayat yang lain kemudian dikatakan pula, isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ketika malaikat kemudian berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Jelas ya? Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah seorang malaikat yang kemudian kami menyebutnya Jibril atau Roh Kudus. Masalahnya di mana? Anda ingin mengatakan Roh Kudus atau Gabriel itu Tuhan atau apa ini? Ada lagi masalahnya? Ayo. Dibuka mute-nya, Nyong. Ya, maaf ya. Dan ini kita katakan Suma, maka ia menjelma di hadapannya dalam tanda kurung dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, kalau dia begini, kalau dia manusia biasa seperti kita, seperti Iyong, seperti Suma, kenapa dia harus menjelma
Dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 11, kalau kita konfirmasi sampai 11, di mana dikatakan dalam keberadaan sebagai Allah, dia tidak mempertahankan kemuliaannya, sehingga dia harus mengosongkan diri, datang turun ke dalam dunia ini menjadi hamba untuk mati dan Ya, saya tanggapi. Saya tanggapi boleh. Oke, silakan. Oke. Jadi jelas di dalam Al-Quran yang datang menjelma menjadi seorang laki-laki itu adalah malaikat. Al-Quran yang menyatakan itu. Kamu nggak bisa bantah itu. Al-Quran. Adapun surah Maryam yang Anda bawa tadi, kan sudah dikatakan di situ. Innama ana rasulu rabbik. Aku adalah malaikat yang diutus Tuhanmu untukmu. Li'ahabalaki gulaman zakiya. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang tertulis di Filipi 2, dengarkan baik-baik. Dengarkan, yang lain diam. Yang tertulis di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu bukan malaikat, itu juga bukan Yesus, itu juga bukan Tuhan, tapi itu adalah Satan, iblis. Saya kasih bukti kalau itu iblis. Pelan-pelan dengarkan. Dengarkan. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Siapa dia? Siapa dia? Itu adalah iblis. Kenapa? Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus, aku datang menjadi manusia adalah atas kehendakku sendiri. Jelas, itu adalah setan. Itu bukan Yesus, itu bukan Tuhan, itu bukan malaikat, tapi itu adalah setan. Saya ulang lagi. Itu Yesus bukan. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan oknum yang menjadi manusia ini adalah atas kehendaknya sendiri. Bukti bahwa yang datang kemudian kepada Paulus itu adalah setan dalam wujud manusia. Silakan, ada lagi? Oke. Begini, Zoom. Silakan. Menarasikan seperti itu tidak objektif. Kenapa saya katakan tidak objektif? Narasi yang dibangun oleh saudara Suma itu terlalu liar dan terlalu bias. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita kalau mau menarasikan sesuatu, kita harus memahami konteks ayat demi ayat. Satu pasal pun tidak cukup untuk kita mengambil satu kesimpulan. Iya. Silakan Anda bantah. Bantah aja, bantah. Saudara, bantah dari saya. Jangan curhat, saudara. Dalam Filipi 2, jangan curhat. Ayat 6 sampai 11. Lembaga Alkitab sudah memberikan patokan atau memberikan topik. Ternyata mengenai lembagamu yang pribadi berikan. Yesus yang merendahkan di kayu salib. Yesus bohong berarti ya. Yesus bohong berarti dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. 8:42, aku datang menjadi. Berarti dia bohong. Karena di Filipi 2 dia datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya karena kehendaknya sendiri. Mana yang betul? Oke. Yohanes 8 ayat 24. Coba saudara semua. Coba lihat. Silakan Anda baca. Coba. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sedangkan yang terjadi di Filipi 2, sang pengutus itu sendiri yang nusul menjadi kecoa dan menjelma menjadi manusia, dan sampai mati pun dia manusia. Coba, siapa itu? Siapa yang menjelma menjadi manusia tuh yang datang kepada Paulus?
Siapa itu? Iblis. Yesus adalah Tuhan. Hei, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang tertulis di Filipi 2, aku datang menjelma, mengosongkan diriku. Aku sendiri. Baca Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus adalah kepenuhan ketuhanan. Jangan bantah saya kalau tidak ada dalil. Oke, Zuma, Silakan. kamu mencomot-comot ayat yang kamu sampaikan itu Yohanes 8 ayat 24. Narasi yang kamu sampaikan itu tidak sama. 42 Yohanes bukan 8 ayat 24. Jangan grogi, jangan grogi, jangan gemetaran kamu. Yohanes 8, Yohanes 8 42. Jangan gemetaran, jangan gemetaran. 42. Tunggu ya. Ya. Mari kita buktikan. Silakan. Silakan. Di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus. jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Sebab aku keluar dan datang keluar. dari Allah. Dan Keluar aku dan datang datang. bukan atas kehendakku sendiri, Keluar melainkan dan dialah datang. yang mengutus aku. Oke? Bandingkan Filipi 2. Itu keluar dan datang Tunggu atau dulu. dia sendiri? Dia keluar dari Bapa atau Bapa sendiri yang datang mengambil manusia? Ayo, bandingkan itu. Oke. Pakai otakmu, saudara. Yesus Pakai. benar. Silakan. Zoom. Ayo. Ayo. Narasi Yesus yang silakan. diungkapkan dalam Yohanes 8 ayat 42 Dia datang dan keluar. bukan Ayo. berarti ketika Bukan berarti. dia katakan seperti ini, Mulai. sebab aku keluar dari sebab Mulai. aku keluar dan datang dari keluar. Allah. Keluar aku dan datang. bukan atas kehendakku sendiri. Bandingkan melainkan Filipi Dialah 2. yang mengutus aku. Bandingkan Filipi Artinya 2. begini, saudara-saudara. Di sini menyatakan bahwa keberadaan Yesus bahwa sesungguhnya bukan dia apa? sendiri. Dia sendiri, bukan dia sendiri, bukan Iya. dia sendiri. Thank you. Sekarang dia kamu baca sendiri. Kolose 2, bandingkan dengan Kolose 2. Dalam Udah, diri Yesus. jangan gemetaran, Iya. jangan gemetaran. Kau bahas Filipi 2 sekarang. Kau bahas, bacakan saya. Ada kealahan. Oke, Filipi 2. Mulai. Filipi 2 silakan. Mulai kau. Semoga kamu sadar bahwa yang kau sembah bertahun-tahun ini adalah Satan. Oke, Filipi 2. Silakan. Yang baca. walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya dalam walaupun rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan. Bukan berarti dia bukan Allah. Melainkan. Ayo, pintar kamu, cepat. Iya, melainkan. Mengosongkan diri. Ayo. Nah, itu. Lalu Mengosongkan diri. Lalu Kalau dia manusia biasa, kenapa dia harus mengosongkan diri? Lalu sebelum dia menjadi manusia, dia kosongkan dirinya dulu. Lalu menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya, Atas kehendak siapa? kalau berinkarnasi, Atas kehendak siapa dia mengambil rupa manusia? manusia? Atas kehendak siapa dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya diri sendiri yang adalah Bapa, yang adalah Tuhan. Pintar sekali. Kalau Yesus atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Oke, kalau kamu menolak Yesus itu Awas, bukan Bapa. lutut jangan gemetar. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Yesus menyatakan kepada Filipus, akulah Bapa. Akulah jalan. Akulah jalan. Sampai kepada Bapa Akulah enggak boleh. Bapa. Mau Bapa yang mana lagi yang saya mau tunjuk sama kamu, Filipus? Di mana dia Sudah mengatakan sekian akulah lama. Bapa? Hei, saudara, mengikuti Yohanes aku. 14 Yohanes 14 nomor 6, dia tidak mengatakan akulah Bapa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya yaitu Bapa Tuhan tanpa melalui aku. Ayo. Ayo, diskusi, ayo. Kamu mau bengkok terus atau saya mau luruskan? Pilih dulu. Kau mau Yohanes 6 bengkok? sampai 7. Tunggu, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Anda mau saya luruskan atau Anda mau bengkok terus nih? Mau diluruskan nggak? Begini, mari Enggak, kita sabar, diskusi yang saudara, positif. sabar saudara. Anda mau saya luruskan atau mau miring ke kiri terus sampai mati? Begini. Itu Saya tidak positif. tanya saudara, dari tadi itu ngomong, kau nggak objektif. Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus didatangi setan dan setannya sendiri yang mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia dengan cara mengosongkan diriku sendiri.
Coba saya tanya, Anda Kalau mau Yesus- bengkok terus sampai kiamat atau Anda mau saya luruskan? Suma. Kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa dia harus meninggalkan kemuliaannya? Iya. Dia Di mana lagi Yesus mengatakan dia meninggalkan kemuliaannya? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. 2 ayat 6 sampai 11. Oke. Kita hadapkan dengan Yohanes 1:14 boleh? Boleh kau baca Yohanes 1:14? Yohanes 1. Ya, dia menjadi daging. Enggak, Oke, bukan dia menjadi itu, daging bukan situ. dagingnya. Bukan dagingnya. Apa? Coba Anda baca aja dulu, baca. Oke. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yes. Silakan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mana Yesus meninggalkan kemuliaannya? Justru Yesus menerima kemuliaan, bukan meninggalkan kemuliaan. Yang meninggalkan kemuliaan itu adalah syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Mau dalil? Suma, kamu menyuruh saya baca Yohanes 1 ayat 14. Yes, silakan. Saya mau baca dalilnya, kamu tidak mau mendengar. Iya, silakan. Dengar dulu. Sorry, maaf. Silakan Anda baca. Yohanes 1 ayat 14. Sip. Firman itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita, dan Yes. kita telah melihat dia. Yes. Dalam melihat Jadi saya kemuliaannya. mau tanya. Jangan dipelintir. sama kamu. Jangan dipelintir dalilnya. Baca yang Yohanes 1 ayat 14. ya, baca yang lurus baca. Firman yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia ini? Menurut kamu Tunggu siapa? dulu. Ini masih berbicara mengenai kemuliaan. Anda mengatakan dia meninggalkan kemuliaan. Itu fitness. Dia justru menerima kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan dan ditinggalkan kemuliaan itu Anda dapatkan iblis. Di mana tertulis? Lukas 4 nomor 6. Coba Anda lirik ke sana. Baca pelan-pelan. Lukas 4. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Anda baca pelan-pelan. Oke. Nah, kata siapa? Sabar ya semua. Baca. Aduh, lambat Ini dong, Dek. pencobaan di padang gurun. Ya, silakan Anda baca Lukas 4 nomor 6. Siapa yang berkata di situ, Kata Dek? iblis kepadanya. Iblis. Segala Pelan-pelan. kuasa. Apa kata iblis? Kata iblis kepadanya, Yes. segala kuasa itu Dan? serta kemuliaannya akan Kemuliaannya? diberikan kepadamu. Ha. Apa yang masalahnya sini? Yang meninggalkan kemuliaan siapa menjadi iblis siapa? Siapa yang menanggalkan kemuliaan menjadi iblis? Itu narasi yang kamu bangun dalam Lukas 4. Iblisnya yang berkata, Cak Ayu, segala Filipi kuasa 2 itu. ayat 6 sampai 11. Itu tidak nyambung. Apa kita baca Filipi 2 ayat 6 pula kembali. Saudara, Anda mau bengkok sampai mati atau saya mau luruskan ini? Kalau saya mau lurus, kalau Anda mau diluruskan, saya jelasin nih. Yang kau anggap bahwa dia adalah Yesus, di dalam Filipi 2 Tuhan datang menjadi manusia. Itu setan, bukan Yesus. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Tuhan. Sedangkan yang di Filipi tidak datang dan tidak keluar. Dia sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Cuma fatal kamu cara menafsir Alkitab. Saya tidak mentafsirkan, Bung. Itu yang tertulis di dalam Bible. Itu yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya. Coba kamu dengar. Dengar Oke, dulu. silakan. Dalam Filipi 2 ayat 6, saya baca mulai dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Iya, walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Melainkan. Itu sebagai milik ya, yang dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri. Berarti yang menjadi manusia dia sendiri. Berarti dia menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak unsur lain? Atas kehendaknya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yesus menjadi manusia atas kehendaknya siapa? Iya.
Ya apa? Kehendaknya Ya diri apa? sendiri sebagai Tuhan, sebagai Bapa itu. Berarti Anda mau selamanya bengkok. Atas kehendak yang Maha Kuasa. Itu pintar. Cuma. Di dalilnya Cuma begini. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2, Zuma. aku menjadi manusia kehendakku sendiri. Sama enggak? Zuma. Yesus kan Salam saudaraku. Zuma. Iya, silakan. Zuma. Ayo. Yesus Iya, kan silakan. penebus. Yesus kan juru selamat. Dengar dulu. Yesus kan penebus. Iya, Yesus terus? kan juru selamat. Terus? Nah, dalam kitab perjanjian lama, Mati Yahweh sendiri mengatakan dia adalah penebus, dia adalah juru selamat. Dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Yahweh bangkit dari atas debu. Nah, saya mau tanya sama kamu,